Halo, selamat bertemu kembali para siswa SMA Negeri Gunarejo, di mana saat ini kita masuk pelajaran kimia. Pelajaran kimia di kelas 11 semester 1 di SMA Gunarejo tahun pelajaran 2021-2022 ini. Bab pertama yaitu tentang hidrokarbon. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai, semua pada kondisi sehat kan? Walaupun kita pada masa PJJ, kita jangan lupa untuk selalu bersyukur, memanjatkan doa pada Tuhan supaya kita tetap dilindungi. Baik anak-anak, kita masuk ke materinya, yaitu tentang senyawa. Senyawa itu ada dua, itu senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik itu adalah berasal dari makhluk hidup, sedang senyawa organik berasal dari bukan makhluk hidup. Nah, perbedaan senyawa organik dan anorganik itu ada 6. Itu antara lain, kalau organik itu membentuk ikatan kovalen, sedang anorganik ionik. Kovalen itu apa? Itu ikatan yang karena pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama, saling meminjamkan untuk dipakai bersama. Tetapi kalau ikatan ionik, itu yang satu melepas, satu menangkap. Itu di kelas 10 sudah diterangkan. Kemudian yang kedua, perbedaan yang kedua, senyawa organik membentuk rantai karbon, sedang anorganik tidak membentuk rantai karbon. Kemudian yang ketiga, kalau organik itu non-elektrolit, tidak dapat mengantarkan listrik, sedang anorganik elektrolit dapat mengantarkan listrik. Kemudian untuk yang keempat, kalau organik itu reaksinya lambat, sedang anorganik reaksinya sangat cepat. Sedang yang kelima, untuk titik-titik dan titik leburnya untuk organik itu rendah, sedang anorganik tinggi. Dan yang terakhir, untuk organik itu larut dalam larut organik, sedang anorganik larut dalam larut polar. Nah, di mana sajakah untuk senyawa organik itu berada? Itu antara lain di tumbuhan, hewan, bahan farmasi, obat-obatan, kosmetik, minyak bumi, plastik, pakaian, dan lain-lain. Nah, untuk senyawa organik itu dibedakan ada 3 kelompok utama, yaitu yang pertama hidrokarbon. Ini yang kita pelajari, akan kita pelajari di kelas 11 ini. Yang kedua senyawa oksigen, senyawa yang mengandung nitrogen. Nah, yang kedua dan ketiga ini akan dipelajari di kelas 12. Nah, untuk senyawa karbon dibagi dua, tadi sudah saya terangkan. Senyawa karbon organik itu yang berasal dari makhluk hidup, itu karbohidrat, lemak, protein, minyak bumi. Dan senyawa karbon anorganik, senyawa karbon yang bukan dari makhluk hidup. Contohnya ini, kalsium karbonat, karbon dioksida, asam oksalat, dan asam sianida. Nah, sekarang kita lihat peta konsep senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu terdiri dari 2 atom, yaitu dari kata hidro, itu dari kata hidrogen dan karbon. Nah, maka terdiri dari 2 atom karbon dan atom hidrogen. Nah, senyawa hidrokarbon ini membentuk rantai. Rantainya ada 3 macam rantai yang khas, yaitu tetravalen, dan rantai terbuka dan rantai tertutup. Kita belajar rantai terbuka. Nah, kalau rantai terbuka ini sering disebut dengan rantai alifatis. Rantai alifatis ini dia memiliki deret homolog, deret yang sepancaran. Karena dia homolog maka memiliki sifat isomeri. Nanti ada isomer rangka, isomer optik, posisi dan sebagainya nanti. Nah, yang penting sekarang alifatis. Alifatis itu ada 2, alifatis jenuh dan tidak jenuh. C jenuh dan C tidak jenuh. C jenuh itu artinya apa? Penuh, ikatannya sudah penuh, itu disebut dengan alkana. Sedang C tidak jenuh disebut dengan nama alkena dan alkona. Jadi C tidak jenuh itu ada 2, alkena dan alkona. Bedanya apa? Alkena itu rangkap 2,
alkuna rangkap 3. Sedang rantai, kembali lagi rantai karbon yang tertutup itu ada 2, aromatis dan siklis. Aromatis contohnya benzena, sedang siklis itu sikloalkana. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui suatu zat itu mengandung karbon atau tidak? Ya cukup sederhana saja. Zatnya itu ditambah CuO atau tembaga oksida. Ini sebagai oksidator. Kalau dipanaskan maka mengandung uap air ke sini. Nah, ini ada larutan kapur. Uap air dan CO2 lewat pipa ini masuk ke air kapur, maka berhasil membentuk CaCO3. Kalau terbentuk CaCO3 keruh, maka di sini sampel ini mengandung karbon. Kalau tidak keruh ya berarti tidak mengandung karbon. Nah, sekarang kita perlu belajar tentang kekhasan atom karbon. Ciri khasnya apa? Ciri khas atom karbon itu yang pertama memiliki 4 buah elektron valensi yang dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen. Jadi atom karbon ini memiliki 4 buah elektron valensi. Ini bisa membentuk ikatan kovalen. Atau lebih cenderung gampangnya, atom karbon memiliki 4 lengan. Nah, 4 lengan ini bisa untuk berikatan. Nah, ini 4 lengannya ini 1, 2, 3, 4. Yang kedua, karena memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga dapat membentuk ikatan tunggal maupun rangkap tadi. Karena ikatnya atomnya kecil bisa ikatan tunggal dan rangkap. Yang ketiga, dapat berikatan dengan atom karbon lain sehingga membentuk rantai. Kalau yang pertama tadi C berikatan dengan H, ini C bisa berikatan dengan atom C yang lain. Nah, sehingga bisa dia lurus, untuk rantai lurus, ini membentuk rantai bercabang, ini cabangnya, atau rantai tertutup. Nah, ini itu kekhasannya. Sekarang jenis penggolongan senyawa hidrokarbon ada 2. Penggolongan hidrokarbon itu ada berdasarkan bentuk rantai karbon, juga berdasarkan jenis rantai. Nah, kita belajar dulu yang pertama penggolongan berdasarkan bentuk rantai karbon. Penggolongan berdasarkan bentuk rantai karbon dibagi 2, yaitu rantai karbon alifatis, yaitu rantai karbon terbuka. Rantai karbon alifatis itu bisa lurus, bisa bercabang. Ini kalau lurus ini tok. Tapi ini contohnya ini bercabang, buktinya cabang ini. Nah, yang kedua rantai karbon siklis, yaitu rantai karbon tertutup. Nah, ya, tertutup diberikan ada karbosiklis, itu alsiklis dan aromatis dan heterosiklis. Ini contohnya. Kemudian penggolongan hidrokarbon berdasarkan ikatan. Nah, besar ikatan, ada ikatan jenuh alkana, itu semua ikatannya ikatan tunggal. Ini ikatannya tunggal 1. Nah, ingat 1 tadi, atom C kan yang 4, 1, 2, 3, 4 semua. Ikatannya tunggal semuanya. Yang kedua, ikatan tak jenuh. Ikatan tak jenuh itu mengandung ikatan rangkap 2, yaitu alkena. Sedang rangkap 3 itu alkuna. Ini contoh ikatan rangkap 2, alkena. Sedang ini rangkap 3, alkuna. Nah, sekarang kita perlu belajar jenis atom C dalam rantai. Jenis atom C atau jenis atom karbon dalam rantai itu ada 4. Atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Lalu apa perbedaannya masing-masing? Atom karbon primer itu apa? Yaitu atom karbon yang terikat pada satu atom karbon yang lain. Jadi terikat 1. Kalau sekunder terikat 2 atom karbon lainnya. Tersier terikat 3 atom karbon lainnya. Kuaterner 4. Contoh ini. Ini atom C primer. Kenapa? Karena dia terikat di sini saja, 1 tok. Sedang ini tersier terikat 3, 1, 2, 3. Sedang ini tengah ini 4, terikat 4, 1, 2, 3, 4. Sedang yang ini sekunder 1, 2. Mungkin tanya, nah ini Pak, ini sekunder 1, 2. Itu ya. Kalau ini tersier 1, 2, 3. Oke, saya lanjutkan. Sekarang aturan penulisannya. Contohnya ini. Kalau dia di ujung
dia hanya terikat satu atom C. Ingat, atom C itu lengannya 4. Maka baru dipakai satu, butuh 3. Maka 3 ini mengikat atom H. Kalau ini lengannya dipakai, dia terikat 3 atom C yang lain, 1, 2, 3. Padahal lengannya 4, kurang 1, maka yang 1 mengikat 1 atom H. Kemudian yang ini terikat 2 atom C yang lain, padahal lengannya 4. Yang 2 apa? 2 mengikat 2 atom H. Sedang yang ini terikat 4, 1, 2, 3, 4. Lengannya 4 mengikat 4 C yang lain, maka dia tidak mengikat atom H. Contohnya ini, nah, ini ujung C ini terikat 1 atom C, padahal 4, maka 3H. Sedang ini C ini terikat C di atas dan bawah 2, lengannya 4, maka mengikat 2 atom H. Sedang ini terikat 4, 1, 2, 3, 4, maka dia tidak mengikat atom H. Demikian untuk penjelasan singkat tentang senyawa karbon. Sampai jumpa di video berikutnya.